Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sama-sama telah menyimak pembacaan ayat suci Al-Qur'an yaitu surat Al-Kahfi yang disampaikan atau dilantunkan oleh Pak Yusuf sampai dengan ayat 59. Untuk selanjutnya, untuk lebih mendalami mentadaburi Al-Quran surah hari Jumat ini, surat Al-Kahfi, kita akan sama-sama menyimak, mendengarkan pembahasannya oleh Ustadz Rizal Ahsani yang akan membahas surat Al-Kahfi ini ayat yang ke-50 ya Pak Ustadz ya. Ya. Itu saya awali dengan sampaikan mudah-mudahan Pak Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semua juga untuk kita semua yang hadir di jemaah ini, kita selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk itu kepada Pak Ustadz, persilakan untuk membahasnya. Terima kasih. Bu Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan nikmat pada kita semuanya dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Nikmat berupa Islam, nikmat kita beriman, nikmat sehat badan, panjang umur, dan nikmat kita diberikan Al-Quran oleh Allah. Dan kita berharap kelak nanti di akhirat kita dipanggil dengan panggilan amdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Amin. Awal dari salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, suri teladan kita, penutup para nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada hari Jumat ini kita banyak berselawat kepada beliau, sebagaimana perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik Bapak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut membahas atau berdiskusi tentang surah Al-Kahfi ayat ke-49 ayat 9 surah Al-Kahfi. Sebelum saya mulai, kemarin sempat melakukan saya review sedikit dulu ya. Saya review kemarin terakhir Bismillahirrahmanirrahim wa uridu ala rabbika safa, bahwa kita akan menghadap Allah nanti bersaf-saf berombong-rombongan, diperadekan, dihadapkan. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah, bahwa kita akan datang kepada Allah sebagaimana kita pertama kali diciptakan. Kemudian bal za'amtum allan nan'alu mau'idah, dan jangan sampai kita tidak diciptakan oleh Allah, tidak ada hari perjanjian. Ada hari perjanjian nanti akan menghadap kepada Allah, bahwa hari menghadap kepada Allah hari yang hak, hari yang pasti. Nah, setelah kita menghadap kepada Allah, macam-macam cerita orang kemarin. Ada yang mengatakan, ya laitani kuntu turaba, wahai celakanya aku ini. Nah, ini ayat berikutnya. Jadi kita bahas dari depan bicara tentang akhirat, tengah akhirat, bahkan juga akhirat. Nah, yang berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana. Wa wudi'a itu artinya dan. Wudi'a itu pasif ya. Jadi, kalau wada'ana menaruh, meletakkan, bisa juga meletakkan di sana. Kalau wudi'a pasif, diletakkan, ditaruh, diberikan. Alkitab, kitab, catatan-catatan kita kepada kita semua. Kita akan menerima catatan. Ini saatnya kita menerima rapor dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbuatan-perbuatan kita pada saat kita masih hidup? Apa perbuatan kita? Nah, terima nanti.
Wa wudi'al kitaba fataral mujrimina, dan melihatlah orang-orang yang berdosa, penuh mujrimin itu penuh dosa. Melihat catatan-catatan amal yang dikerjakannya waktu di dunia dulu. Lihat ya. Saya sini coba saya mungkin ini terlalu tinggi loh. Kita tarik ke bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah SMP dulu, pernah SMA, pernah kuliah ya. Pada saat kita di Marafor dulu ada macam-macam ya. Ada orang tua dipanggil karena kelakuan anaknya mungkin sering nggak masuk dari rumah sekolah, tapi di sekolah nggak masuk, dipanggil orang tuanya untuk menerima rapor. Jadi rapor diberikan ke orang tuanya. Ada panggil orang tua diberikan baik. Ada yang dipanggil sebagai ke depan sebagai juara umum, diperagakan kepada semua murid. Juara 1 dipanggil, juara 2 dipanggil, juara 3 dipanggil. Itu pun dipanggil juara umum, panggil kedua bebas semua. Nah, para juara ini bangga memang. Jadi orang-orang yang orang tua dipanggil, ini ibarat di maraton. Kita lagi di maraton. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina, dan ketika diletakkan, diterima rapor itu kepada kita, catatan amal kita di dunia, yang satu pun tidak tercecer, yang kecil pun tidak tercecer, yang besar apalagi, tidak ada satu pun yang hilang. Fataral mujrimina, maka melihatlah orang-orang yang mujrimina penuh dosa, musfikina, dengan ketakutan. Takut. Kenapa dia takut? Karena di depan dia sudah terbayang sebuah azab yang sangat besar sekali. Yang nyala sudah kebayang, bagaimana pukulan-pukulan di neraka, bagaimana kondisi neraka, bagaimana makannya, kebayang semuanya. Nah, ketakutan. Kalau kita coba melihat di dunia lagi, orang yang ketangkap basah, orang tertangkap korupsi oleh KPK, orang yang ketangkap maling, orang yang ketangkap berzina, ketangkap polisi, udah kebayang dia apa? Hukuman menanti. Nanti nih, pasal-pasal pembunuhan, pasal-pasal korupsi, pasal-pasal tahu semua dia. Nah, itu kebayang dia, itu yang membuat dia ketakutan. Nah, itu juga kita. Jadi, fataral mujrimina musfikina, dia ketakutan menerima kitab-kitabnya tadi. Mimma fihi, apa yang ada padanya itu, pada kitab tadi, ketakutan. Catatan-catatan amal kita semua nampak. Bapak-bapak bayangkan pada saat balik kita sampai kita meninggal, tercatat semuanya, betapa tebal yang bukunya ya. Nggak ada satupun yang luput, detik per detik, semua terekam semua, nggak ada yang tinggal. Jadi kalau berbuat dosa kita taubat, nah hilang dia. Tapi kalau kita nggak taubat, nampak semuanya. Nah, pada saat nampak itu, apa kata orang itu? Wayaku, nah, dan mereka berkata, apa kata mereka? Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian berguna. Menyesal sekarang, dan nanti menyesal. Nah, ini penyesalan. Apa kata mereka? Ya wailatana, wahai celaka kami ini. Celaka sudah. Malihaza, apa ini kitab? Malihazal kitab, apa ini kitab? Catatan apa ini? Bingung dia. Kenapa? Banyak perbuatan dosa. Malihazal kitab la yughadiru, tidak meninggalkan saghiratan yang kecil, wala kabiratan, itu yang besar. Tidak ada yang tertinggal satupun. Yang kecil masuk, yang besar masuk. Korupsi 2 miliar masuk, maling ayam masuk juga. Kita marah ke orang masuk, ninju orang juga masuk. Semua masuk. Nggak ada satupun yang masuk. Melangkah kaki ke tempat maksiat, masuk. Berbuat maksiat, masuk juga. Semua masuk. Nggak ada satupun yang tertinggal. Nah, apa? Illa asahat. Semua terkumpul semua. Semua masuk. Nggak ada yang tertinggal. Termasuk ngaji kita di sini masuk semua nanti. Kita mendengar pengajian, kita ngorek buku kita melatih latihan Al-Quran, kita tulis surat Al-Fatihah, kita tulis surat Al-Baqarah, kita penggal-penggal, itu semua tercatat. Tangan kita bersaksi, nanti tercatat semuanya. Tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada satu orang pun yang nggak tersisa, tidak ada catatan-catatan yang nggak terekam. Semua terekam. Semua kita lihat. Jadi antara ayat satu dengan ayat lain itu setara, sejalan. Nah, ini pada saat kita mengatakan ya walatana mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini sejalan dengan surat Zalzalah tadi. Surat Zalzalah iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, kemudian terakhir itu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sebesar zarah kebaikan, maka dia akan melihatnya. Yarah. Dia lihat sini, pada saat menerima kitab itu melihatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah.
Pada saat kita berbuat amal kejelekan sebesar zarah, juga kita melihat semuanya, dan semua punya konsekuensi. Nah, pada saat ini kita terima rapor, kaget kita semua. Apa ini? Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Apalah daya lagi? Sudah di depan pengadilan Allah, sudah di depan pengadilan Sang Maha Pencipta, yang hanya kita nggak percaya kepada yang berbangkit, sekarang sudah di hadapan kita, dan waktu untuk mengubah udah nggak ada. Maka banyak, ya Allah, kembalikan kami ke bumi lagi. Aku akan bersedekah, ya Allah. Ada lagi orang yang, ya Allah, kembalikan kami ke bumi lagi. Kami ingin ngaji lagi. Ya Allah, kembalikan kami ke bumi lagi. Kami akan berbuat baik. Nggak ada lagi. Maka Allah, terlambat sudah kau datang padaku. Terlambat sudah kita. Nah, sebelum itu terjadi pada diri kita, sekarang kita hisap diri kita. Sekarang kita nyatakan, ya Allah, aku menghisap. Kata Nabi, hisap dirimu sebelum dihisap. Hisap diri kita sekarang, sebelum datangnya masa ini. Kira-kira kita simulasikan, andaikan kita sekarang meninggal. Kira-kira udah yakin nggak kita aman kita? Yakin nggak pintu surga dari tangan? Yakin nggak kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW? Yakin nggak kita masuk surga tanpa hisab? Yakin nggak itu semuanya? Kalau punya yakin, ya tambah genjot lagi. Betapa saat ambil jalan mendaki lagi. Jangan jalan menurun, jangan jalan datar, ambil jalan mendaki. Ambil jalan suka dengan beribadah kepada Allah. Jadi saat menerima rapor ini itu yang terjadi. Kemudian ditegaskan oleh Allah, wawajadu, dan mereka mendapatkan ma'amilu, apa yang mereka kerjakan. Hadiran, hadir semuanya, hadir. Apa yang kita kerjakan, jadi saksi semuanya, Bu. Yang kita kerjakan dengan si A, kita mukul si B, kita berbuat maksiat dengan si C, kita berjudi dengan si E. Nanti nampak semua, dan hadir semua sebagai saksi. Ya Allah, memang ya, dia pernah maling mangga tetangga. Oh, tetangga jadi saksi. Iya, ya Allah, dia maling mangga saya dulu. Dan nonjok orang, ya balas, memang saya ditonjok dulu. Kita berzina, ya Allah, memang dia berzina dulu. Ya Allah, dia berjudi, nampak berjudi. Semua hadir. Tidak ada satupun yang tercecer. Di samping catatan, hadir juga kejadiannya itu. Kalau bahasa sekarang itu apa tuh? TKP, olah TKP. Dihadirkan saksi, bagaimana kejadian-kejadiannya pertama. Dulu kan sebelum diputuskan gitu kan. Di samping dokumen-dokumen pendukung yang dibuat oleh kepolisian masuk kepada pengadilan, juga ada olah TKP. TKP diolah apa yang terjadi. Disuruh pemegang peranannya katakan orang lain. Nah, ada olah TKP kan. Itu seperti itu, hadiran itu olah TKP. Jadi apa-apa yang kita hadirkan, kita nanti ngaji di Zoom ini, pada saat saya ditanya, bapak-bapak, ibu dihadirkan semua, benar nggak perjalanan ngaji? Ibu Yulianis, Ibu Ida Kasih, Bu Heni akan hadir semua nanti. Nah, sebaliknya pada saat Ibu Iranis dinaikkan timbangan, kita juga hadir bersama-sama. Akhirnya kata Allah, udahlah masuk merahmilah kamu surga, udahlah tanpa hisab lah kata Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat yang baca tadi, Azumar tadi. Kita masuk surga berbondong-bondong, berombong-rombongan. Nah, kita berombong-rombong. Nah, jadi di sini jelas bahwa Allah memberikan rapor kepada kita. Nah, kita tahu diberikan oleh Allah seperti ini, kan namanya itu ibarat orang mau ujian perguruan tinggi, soal udah bocor. Ini soal bocor ini sebenarnya. Ujian akhir negara kah, ujian akhir semester kah, soal bocor. Apa kita bahas? Kita nggak bahas, rugi gitu. Nah, sekarang kita bahas ini, bahwa ini akan terjadi. Nah, Allah tutup dengan ayatnya apa? Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan dia tidak menzalimin, dan Tuhanmu wala yazlimu rabbuka. Rabbuka itu sebagai pelaku dari yazlimu. Dan tidaklah Tuhan engkau menzalimin seorang pun, ahad. Tidak ada satu orang pun yang dizalimi. Dosa yang sama, hukumnya sama. Dosanya si A memaling 2.000, malingnya 2 juta, dengan maling 2.100.000, gedean yang 2.100.000. Orang yang malingnya 5 miliar, gedean hukumnya. Nggak ada yang satu pun. Jadi adil di situ, adil kepada semua orang, dan adil pada diri sendiri. Kita dihukum, kita salah satu, ya satu dihukum oleh Allah. Dibanding orang lain, jangan gitu. Salah kita gimana nih? Jadi satu orang pun tidak ada yang dizalimi. Bahkan saya mengatakan, satu jarak pun Allah tidak menzalimi kita. Tidak akan pernah ada kezaliman. Situlah saya bersyukur, walaupun rapor seperti ini, saya bersyukur
Alhamdulillah ya Allah, Allah tidak akan menzalimi kita semuanya. Inilah catatan untuk orang-orang kafir. Ini catatan bagi orang-orang yang tidak mau patuh sama Allah. Ini catatan-catatan yang diberikan kepada orang-orang yang memang tidak mau patuh sama Allah. Nah, di depan ada cerita ya, di surah Al-Kahfi itu ada cerita bahwa Al-Quran itu memberikan kabar gembira kepada kita semuanya. Ada ayat qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Ini kita gembira bagi kita. Jadi apapun ayat-ayat menjadi berita gembira. Apa berita gembiranya? Allah tidak menzalimi kita. Allah tidak menzalimi kita, sama sekali tidak menzalimi. Jadi apa yang kita kerjakan itu yang kita terima. Jadi kata orang rezeki elang tidak untuk musang, rezeki musang tidak untuk elang. Pahala orang untuk orang, bukan untuk kita. Kita tidak tanggung dosa orang lain. Tidak ada kewarisan. Kita adalah amal kita semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita siap menghadapi hari itu nanti. Satu hari di mana betul-betul tidak ada penolong, tidak ada pelindung, tidak ada yang bisa kita minta tolong kepada orang, tidak ada sekali. Yang ada hari itu adalah Maliki Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Hanya Allah. Allah yang kita sembah sekarang, Allah yang kita zikirkan, Allah yang kita patuhi, Allah yang kita taati, itulah yang akan menghukum kita nanti. Nah, tidak mungkin seorang hamba yang patuh sama Allah, seorang hamba yang taat sama Allah, Allah hukum mungkin. Tangan-tangan Bapak, tangan-tangan Ibu-ibu yang sekarang rajin nulis Quran, menulis ayat-ayat Allah, memenggal ayat Allah, tidak mungkin menerima rapor yang jelek. Tidak mungkin. Pasti tangannya akan menerima rapor yang baik nanti. Ini akan terjadi pada kita nanti, di hari nanti. Kemudian mungkin bisa satu lagi, walaupun topik sudah berbeda, jadi ini catatan amal kita ya. Jadi amal kita sebagaimana buku catatan yang kita terima tadi sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Banyaklah berbuat baik, gunakan waktu kita muda, kita yang masih muda, gunakan sebaik-baiknya. Gunakan untuk kaya kita, harta kita sebaik-baiknya. Jangan nanti udah miskin baru ingat, ya kenapa saya nggak sedekah dulu. Ingat untuk sehat kita sebelum sakit, pada saat sehat saya sekarang beramal banyak, ya waktu sakit, kenapa waktu sehat saya buang percuma saya. Saya pernah menganalisa Ibu dan Bapak sekalian ya, jadwal kita, waktu kita sekarang yang kita konsumsi, yang kita pakai, itu hampir banyak yang bolong. 4-6 jam itu percuma. Banyak yang terbuang, yang kita tidak sadarin. Makanya Allah bersumpah, wal asri, innal insana lafi khusr. Jadi untuk mengisi catatan-catatan amal kita, lakukan yang terbaik yang kita bisa. Terutama bapak-bapak yang sudah pensiun, saya ajak, kalau bapak menerima pensiun, ada uang pensiun, ya saran saya nggak usah kerja lagi. Udah tinggal persiapan hari tua nanti. Hari yang panjang sekali. Buat apa lagi? Rumah udah punya, rezeki udah ada, masih juga cari kerja yang lain. Buat apa? Bapak meninggal masih menyisakan harta. Hartanya untuk anak-anak bisa cari duit sendiri Pak nanti. Rezeki anak udah ada di tangan Allah. Yang pasti adalah nasib kita di Malaysia nanti. Jadi catatan amal kita siapin. Sebagai orang yang paham sudah tahu soalnya akan terjadi, akan diuji misalnya dalam ujian akhir nanti akan diuji rumus Pitagoras, yang akan diuji rumus Archimedes, apa itu? Kuasa itu. Yang akan diuji pasal-pasal ini nanti apa semua. Nah, yang akan diuji nanti apa? Ini. Allah ingatkan kepada kita. Peringatan ke kita bahwa akan terjadi seperti ini nanti. Nah, itu amalan-amalan kita siapkan yang baik-baik, yang akan mengangkat derajat kita di mata Allah. Dan sampai ada amal kita, perbuatan kita yang membuat kita sengsara nanti. Karena di dunia ini ada dua pilihan ya. Manapun kita buka Quran, dari depan, dari tengah, dari belakang, hanya ada dua pilihan, kiri kanan. Kufur, syukur. Bahagia, derita. Surga, neraka. Nggak ada jalan lain. Nggak ada yang tengah. Nggak ada jalan netral. Nggak ada. Neraka apa surga? Pilih. Itu pilihan kita. Nah, kita di sini alhamdulillah milih surga. Milih Quran. Milih teman-teman baik. Pilihan kita juga. Mau milih teman baik atau milih teman yang nggak baik. Silakan pilih sendiri. Nah, kita milih teman-teman yang baik. Orang-orang yang taat sama Allah. Orang-orang yang ingatkan kita kepada jalan Allah. Orang yang ingatkan kita untuk beramal. Itu teman-teman kita semua di sini.
yang nanya akar kata, itu kan amal baik. Pak Rijal, akar katanya apa ini, ayat sekian. Nggak nanya, bila malam ini di bioskop ini apa. Nah, boleh itu ditanya lain lagi. Tempat makan enak di sini apa? Tempat judi di sini mana? Nggak ada yang bertanya ke kita. Di sini yang tanyalah, akar kata ini apa, ayat 15 ini polanya apa. Kayak Bu Ani nanya kan, Pak Rijal, surat Ali Imran ayat 50, akar katanya apa ini? Nah, kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang baik. Kita nggak ada nanya yang jelek, perkataan kita perkataan yang baik semuanya. Nah, ini semua jadi catatan kita nanti, akan menjadi catatan-catatan yang akan kita terima nanti di hari ini. Jadi kita nanti kalau orang yang berdosa nerima ketakutan, kita nerima rapor dengan penuh bahagia. Muka ceria, nampak bekas duduk di muka kita. Aduh, nikmatnya saat itu. Rindu kita saat itu kan terjadi pada diri kita. Sungguh sangat menyenangkan saat itu, saat dimana kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang tidak ada batasnya. Bapak sekalian, bersyukur kita, tak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah, di zaman pandemik ini, ada hikmah bagi kita semuanya, sehingga kita, waktu kita habis dengan Al-Quran. Mencintai Al-Quran dan mencintai orang-orang yang mencintai Al-Quran. Kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dan kita punya moto, ada henti menggapai naungan. Tidak akan pernah berhenti membahas Al-Quran. Tidak akan pernah berhenti kita bahas Quran. Pagi kita bahas Quran. Berbangun tidur, kita bahas Quran. Jadi waktu siang, bahas Quran lagi. Sore, bahas Quran lagi kita. Malam kita bahas Quran lagi. Di hati kita hanya ada Quran. Quran, 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 Quran. Kita nggak sempat lagi mikir yang lain. Allah katakan, orang-orang yang sibuk seperti ini, kuberikan lebih. Orang yang sibuk baca Quran, orang yang sibuk berzikir kata Allah, maka diberikan oleh Allah orang yang sibuk begini, sehingga dia lupa berdoa pada Allah. Saking sibuknya pas saat mau dicari akar kata, saking sibuknya Bu Yulan mencari sekolah, sibuk lupa berdoa pada Allah. Apa kata Allah? Orang-orang yang seperti ini diberikan lebih. Itu di bawah itu tuh ada karet. Lebih diberikan Allah pada kita. Melebihi dari apa? Orang-orang yang berdoa. Orang yang rajin salat tahajud berdoa, Allah kabulkan. Bapak sekalian. Orang yang rajin datang ke masjid berdoa, dia Allah kabulkan doanya. Orang yang sayang pada tim piatu, dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Allah Maha mengabulkan doa. Tapi orang yang sibuk dengan Quran, saking sibuknya, lupa berdoa. Maka yang satu ini berikan lebih. Itu bahasa metaforik. Sedangkan lupa berdoa aja banyak diberikan oleh Allah, apalagi berdoa. Ibu habis baca Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah sayangi dengan Quran kami. Apa kata Allah? Aku kabulkan doamu. Jangan lupa nggak berdoa aja dikabulkan, apalagi berdoa. Allahumma arhamna bil Quran wa ja'al lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar. Wa ja'al lana hujjah ya rabbal alamin. Nah, doa kita ini setiap hari kita baca, insya Allah Allah ijabah doa kita, sehingga di dunia kita hidup tentram, dan di akhirat nanti jadi orang-orang yang beruntung. Amin. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, pesan saya, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah berpisah dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini teman selama-lamanya. Teman saat duka, teman di saat suka kita, teman kita saat kita beruntung, teman saat kita sakit, teman saat kita senang. Jadikan dia teman. Tidak ada satu kondisi pun yang memantang kita Al-Quran. Kalau ibu nyanyi, masih banyak pantangannya. Pasal ibu bahagia bisa nyanyi. Tetangga kita sedang sakit, ibu putar kaset nyanyi, marah tetangga kita. Tapi tetangga kita sedang sakit, kita baca Quran, nggak apa-apa sama dia. Orang tetangga kita sedang kenduri, kita baca Quran, nggak apa-apa juga. Apapun kondisi Quran kita baca, nggak ada masalah. Jadi jadikanlah teman Al-Quran seumur hidup. Ibu pergi ke pasar, ke mall, pas lagi-lagi apa baca Quran, pergi ke restoran, nunggu panggilan, tunggu pesanan, baca Quran. Duduk di bis kota sambil jalan, baca Quran. Nah, apa-apa, kemana? Siapkan Quran kecil di kantong satu. Jadikan teman Quran teman kita. Sehingga dia pun mengaku kita sebagai teman. Dan kita dibantu oleh Quran nanti. Pada hari akhirat nanti, tidak ada pertolongan, dia akan datang kepada kita. Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'. Dia akan datang sebagai penolong bagi kita nanti yang tidak pernah gagal menolong orang-orang yang ditolongnya.
Al-Quran akan membela kita mati-matian nanti di hadapan Allah. Quran kita baca ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kitab yang kita terima nanti catatan amal kita, catatan amal yang baik sehingga kita bisa bersama-sama nanti beromor-omor nanti tanpa hisab. Demikian lebih kurang mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang tidak pada tempatnya. Saya mohon buka kami maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.